dalam sisi spirit, Nah, roh jiwa yang harus disematkan dalam rumah tinggal tersebut. Itu kalau tidak salah penelitian kami tahun 2016, itu dari 21 sampel yang coba diambil, hanya satu yang menerapkan spiritnya. Sebenarnya ya ada juga disebutkan seperti contoh dalam stil Bali bebaturan ataupun penggunaan tangga. Dan itu kan kalau bebaturan itu yang lengkapnya kan harusnya dia menggunakan palewaya, untualan, tias, sesari, bokem, bawang capung, penyu kambang gitu. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. sahabat weekend, kita ketemu lagi. Bincang-bincang kita hari ini membahas tentang sebuah konsep sebenarnya yang sudah lazim diterapkan, utamanya bagi masyarakat Bali, dan biasanya dikaitkan dengan aspek pembangunan. Dan kita tahu pembangunan yang begitu masif memakan ruang-ruang yang begitu banyak, sehingga kalau pada masa lalu kita sering mendengar istilah sikut domas, sikut sata, tapi sekarang orang dengan 60 meter persegi sudah bisa buat bangunan dan sebagainya. Dan biasanya orang lalu kaitkan dengan konsep Asta Kosala Kosali. Apa sih sebenarnya Asta Kosala Kosali itu? Nah, inilah yang ingin kita bahas bersama-sama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat datang, Haji. Jadi beliau adalah Dr. Anak Agung Gede Rai Remawan. Jadi yang sehari-hari beliau ada di Institut Seni Indonesia, dan hari ini juga sebagai salah satu pejabat wakil rektor bidang kemahasiswaan, akademik dan alumni di ISI Denpasar. Ponabi Gatra Haji. Iya, Cik. Semangat Haji, dan dia sempurna bisa ketemu hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih dalam kesibukannya sudah bisa hadir untuk kita ajak ngobrol tentang Asta Kosala Kosali. Ya, apa sih sebenarnya konsep Asta Kosala Kosali yang sering orang sebut, kemudian di sisi yang lain ruang-ruang kita untuk melaksanakan dan menerapkan itu nyaris sudah tidak ada lagi dengan perumahan yang begitu masif ya di Bali ini. Semua. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada prinsipnya mungkin perlu kita meluruskan beberapa hal yang terkait dengan tata atur rancangan rumah yang khususnya adalah interior arsitektur tradisional Bali. Jadi dalam teks lontar yang sebenarnya Dita yang sudah meneliti selama 4 tahun di Institut Teknologi Bandung. Jadi di teks itu harus dipisahkan antara rancangan untuk menentukan ukuran-ukuran yang horizontal, yaitu asta bumi, asta bumi, rancangan untuk menentukan ukuran-ukuran yang vertikal, asta kusali, dan asta kusalan itu khusus untuk bangunan orang yang sudah meninggal, dari Tumpang Salu sampai Taman Agung. Dan dia ada urutannya, Tumpang Salu sampai Taman Agung. Nah itu mungkin kita sampaikan di kemudian hari. Dan yang paling penting sekarang adalah tentang asta bumi dan asta kosali. Nah dalam berbagai tulisan artinya masih
mengalami pengertian yang bias juga, bahwa asta itu ada yang menyebutkan 8, ada yang menyebutkan tangan. Padahal kalau kita perhatikan tulisannya, hasta tangan, HASTA ini kan tangan, asta ASTA itu 8. Sedangkan asta ASHTA itu artinya rancangan. Jadi kalau kita berpikir tentang asta bumi, asta kosali adalah rancangan untuk ke bumi di layout ruang horizontal. Sedangkan asta kosali adalah rancangan untuk bangunan orang yang masih hidup. Nah, sampai di sini berarti dari sisi tulisan dulu nih. Ini menarik nih. Berarti ada 3 pengertian yang sesungguhnya berbeda. Ya, kalau asta itu 8, hasta 8. hasta 8. Hasta itu tangan. Hasta itu tangan. Asta itu 8. Asta itu rancangan. Kalau tulisannya hasta itu apa? Ashata, ASHTA. Hasta. Nah, kalau asta kosala kosali, tulisan yang benar Ashata kosala kosali. hasta kosala kosali, yang artinya rancangan untuk bangunan orang yang sudah meninggal dan rancangan untuk bangunan orang yang masih hidup. Jadi bukan asta, bukan hasta, dan bukan hasta. Ya, ada yang menyebut juga sta itu berdiri. Jadi kalau bicara bangunan pasti rancangan ini. Berarti kalau sistem perencanaan lah gitu ya. Kalau dimodernisasi. Jadi kita sudah punya sistem perencanaan yang mungkin saja banyak kita dan termasuk saya ini beranggapan bahwa asta gitu. 8 penjuru, 8 arah gitu. Tapi faktanya kan tidak apa ya? Kurang logis. Kita sebutkan itu tangan apa? Kosala padahal kosali itu asalnya dari kaucala. Kaucala itu maksudnya bangunan balai kembang. Artinya bumi kita kan sebenarnya melayang ini. Nah, itu diturunkan kemudian menjadi kosala, bangunan tradisional Bali. Makanya sebenarnya tidak boleh dimatikan dia. Kalau kita maksudnya di kayak cor beton gitu dimatikan, dia kan lepas-lepas semua, dari sendi, dari sulam, dari sake, dari lambang, semua lepas sebenarnya dia. Nggak ada yang dipermanenkan, maksudnya dimatikan, strukturnya nggak ada. Jadi ini yang perlu kita diskusikan agar di kemudian hari berbagai dalam tanda kutip misinterpretasi, penyesatan itu bisa kita kurangi. Iya. Berarti selama ini banyak penyesatan nih. Ya, dalam tanda kutip dia bisa menyesatkan. Iya. Karena sebenarnya kita tidak memahami apa sebenarnya. Nah, ini yang perlu dipelajari lebih dalam. Baik, kita mulai saja untuk mendalami ini dari istilah dulu. Tadi sudah disampaikan bahwa ternyata ada istilah yang kita pakai dan banyak yang keliru. Nah, mulai sekarang harus kita biasakan. Artinya ya mungkin kalau kita detail harus ada perbaikan karena yang benar, lebih masuk akal, lebih benar berdasarkan konsep. Ini ada dasarnya. Di mana itu kita cari dasar? Jadi dari isi maksud ini pasti memang ada di teks aslinya, lebih ke teks lontar. Jadi
kami coba menelusuri beberapa lontar seluruh Bali, bahkan sudah sampai 37-an lontar. 37 lontar yang secara khusus bicara tentang itu. Tentang tatanan cara merancang interior arsitektur tradisional. Itu kan banyak nih, ada menyebut Wiswakarma, ada menyebut Astakosali aja, ada yang menyebut Astabumi aja, ada yang menyebut Sangyang Anala, ada yang menyebut Astakosala Tukang Wadah dan lain sebagainya, banyak sekali. Sebutan itu maksudnya apa? Artinya sesuai dengan sebagian besar isinya. Misalnya Astakosala Tukang Wadah nikah kan khusus memang untuk dari Tumpang Salu sampai Taman Agung. Jadi mereka sudah paham dan mengerti, begitulah. Yang pikir kalau hanya menggunakan satu teks lontar tidak cukup. Karena kan kita dari hasil penelitian itu kan ternyata lontar itu bisa keliru juga. Beberapa terselip karena mungkin zaman dulu dibuat dengan lampu sentir, kecil, lampu sentir, terus cara ada nulisnya, ada yang menyalinnya mungkin kan tergantung juga kecerdasan yang menyalin nih. Kalau kebetulan yang menyalin lebih bagus, tingkat kecerdasannya lebih lengkap dia. Tapi kalau enggak bisa hilang 2 halaman, bisa tertukar gitu. Jadi sebenarnya tidak cukup satu teks, sehingga tidak cukup. Ya. Kita harus baca banyak teks. Nah, artinya mereka yang disebut ini kan kaitannya lalu dengan undagi ya. Iya. Berarti ada undagi yang berkait yang memang dia paham tentang Astabumi, begitu artinya. Ada yang paham tentang Astakosali, ada yang paham tentang Astakosala, kan gitu ya. Sekarang kan banyak sekali tukang-tukang ini. Ya, ada tukang bangunan, ada tukang buat badai, ada tukang buat lembu, gitu ya, dan seterusnya. Nah, terhadap para tukang ini, kalau kita kaitkan dengan Astakosala Kosali tadi, mulainya dari mana nih? Terima kasih. Jadi tahun 2016 kami meneliti misalnya itu sebagai sampel aja, interior arsitektur rumah tinggal tradisional itu sebenarnya sudah mengalami perubahan yang cukup besar. Maksudnya dalam sisi spirit, roh jiwa yang harus disematkan dalam rumah tinggal tersebut. Itu kalau tidak salah penelitian kami tahun 2016 itu dari 21 sampel yang coba diambil, hanya 1 yang menerapkan spiritnya. Astakosali dan Astabumi kan gawat nih. Sebenarnya yang diterapkan sekarang nih memindahkan fotonya. Memang lebih kokoh dia, lebih variatif, lebih tapi spiritnya seperti nama yang disematkan di dalam sangko itu sudah beda. Ya, sudah hilang ya. Mungkin sudah hilang. Karena di hasil penelitian ini kan mungkin 1 dari 21. Berarti berapa persen? Ya, hanya 5% ya. Jadi dia sebenarnya ya ini berarti memang kalau bicara spirit jiwa itu memang harus kita perbaiki. Oke. Mulainya dari mana nih? Kalau kita ingin menyematkan spirit itu, pertama kan Astabuminya dulu. Iya. Kalau stil Bali, nah sekarang kan juga orang selalu bicara stil Bali gitu. Apa ada kaitannya dengan Astakosala Kosali atau enggak itu? Sebenarnya ya ada juga disebutkan seperti contoh dalam stil Bali bebaturan ataupun
penggunaan tangga. Nah itu kan kalau bebaturan itu yang lengkapnya kan harusnya dia menggunakan palewaya, untualan, tias, sesari, bokem, bawang capung, penyu kambang gitu. Nanti bolak-balik itu. Tapi faktanya di lapangan kan ya di kadang-kadang Dibolak-balik. untualannya ya tetap dia masih ada tapi kurang gitu. Jadi ya sudah dikembangkan atau divariasikan. Ya sebenarnya kan ada susunannya. Ya. Contoh yang lainnya misalnya tentang perhitungan tangga. Tangga itu kan Gunak lah. ya itu sekarang itu udah mungkin ini belum kita teliti detail ya. Tapi dari pengamatan di lapangan kan banyak yang sudah tidak sesuai dengan perhitungannya. Yang perhitungannya itu diambil dari susunan lapisan bumi. Yaitu ada lapisan sentrosfer, api di dalamnya. Terus ada kemudian batu, ada kemudian air, baru gunung. Nah di atas gunung itu rubuh habis dia. Sehingga dia disebutkan Candi Watu Gunung, Candi Watu Segara Gunung Rubuh. Nah sekarang kalau kita bikin tanggal 5 kan berarti rubuh, nggak boleh kan? Tapi faktanya banyak sekali tanggal orang itu 5. Padahal misalnya untuk Hitungannya gimana itu hitungannya? lapisan bumi, Ya. Tadi lapisan sentrosfer, geosfer, hidrosfer, dan gunung. Gunung itu kan sebenarnya di atas laut kan muncul dia. jadi dalam bangunan itu yang dimaksud gunung itu atapnya ya, ram, bukan? Bukan di Unan nih ke. Unan Kalau terakhir. itu Unan itu disebut candi api. Ya. 2 Unan makanya rumah itu sebagian besar 2 Unannya Candi Watu. Karena memang syarat di teks ini ke untuk rumah itu watu atau paling tidak segara. Jadi ada 1 candi watu 2 atau 3. Saya balik aja nih pakai 3. Ya. Nah terus kalau dapur biasanya 1 karena memang api dia. Nah esensi ini dah yang Hilang ya. yang Pokoknya kurang terabaikan, sehingga kalau pada saat melaspas itu siapa nama bangunnya sudah nggak jelas kan. Bangun pun ada namanya itu dan tiangnya ada Sangyang Trigegana, ada Betara AC, Pitra AC, Istri AC, ada Rabuan Korat. Nah itu udah nanti pada saat melaspas itu di wastu. Agar jadi jangan-jangan mangkunya juga nggak tahu nih. nah itu kita tidak tahu lah. Tapi yang jelas kan harus kita sampaikan. Iya benar. Sesuai dengan teks itu. Karena kalau tidak demikian, jadi lama-lama memang kita akan kehilangan spirit dari orang kan taunya taksu gitu ya. Tapi kalau jiwanya itu hilang, nah ini agak repot. Iya otomatis kan taksunya nggak ada. Nggak berjiwa kan. Nah saya mulainya dari Asta Bumi dulu nih. Kan di Asta Bumi ini kan ruang tempat orang membangun. Kalau dulu kan ada sikut Sata, ada sikut Domas. Nah sekarang kan sikutnya 60, tipe 60. Bahkan ada tipe 50. Gimana lalu Asta Kosali ini diterapkan dalam ruang atau dalam Asta Bumi yang makin menyempit gitu. Sebenarnya Asta Bumi ini kan sangat fleksibel. Kita kan banyak kadang-kadang ini ukurannya kecil gimana? Tidak fleksibel dia. Tidak masalah ya. Di dalam teks Asta Bumi itu kan kita ada 4 sistem pengukuran untuk sukat karangan. Biasanya Mungkin agak dekat sih. Sukat depe semestinika untuk sukat pekarangan itu ada 4 sistem pengukuran yang memang berbeda-beda sesuai dengan fungsi orang yang menempati. Kalau orang pada umumnya kan dikenal dengan sukat mureksa. Mureksa itu maksudnya
semua utama, Rekse, Singa, Doace, Gajah, semua sebenarnya sukat utama lah. Jadi tidak ada yang jelek, tidak ada yang maksudnya bagus semua gitu. Karena kalau dari istilahnya itu semua raja kebijaksanaan, raja kewiraan, Satria, Singa itu kan. Doaca itu khusus untuk sangar pemerajaan, khusus sukat Doaca. Sukat Rekse yang digunakan umum itu misalnya kalau ukurannya 12 kali 11 depo asta musti ya bisa diturunkan ke 8 kali 7 depo asta musti, bisa diturunkan lagi. Apa itu 12 depo asta musti. Depo Asta musti. asta musti. Itu ukurannya. Kalau di meter kan Itu sekitar 2,5 sampai 2,7 meter. per satu sukat depo asta musti. Sistem ukurannya gitu. Jadi kalau 8, 7 ke bawah lagi kan fleksibel lagi. Ya. Kalau mau yang besar tinggal Tambahin. Ya. lipat. Kalau mau ngurangi 8, 7 4 kali 3. 4 kali 3 itu kan bisa sekitar 10 kali ya 8 meter ya udah. Ya. Berarti ya kayak perumahan-perumahan lah ya. Bisa. Dan tidak ada maksudnya sanad yang wajib gitu ya. Ya benar. Karena kita mengetahui bahwa dari masa ke masa Bali kuno sampai Bali Madya, Bali modern kan berubah. Misalnya Bali kuno ini dari Bali Mula itu kan konsep ruangnya Giri Tasik, jadi Segara Giri. Giri Tasik nih Segara Giri, tempat tertinggi dan tempat terendah. Negara gunung lah. Yang masih kita pakai sekarang dalam upacara. Sedangkan di Baliago berubah lagi ke Kajekelot. Nanti tempat atas dan bawah itu beda sekali artinya dengan Segara gunung. Ya. Karena tidak ada segara mungkin itu. Bukan ya. Perkiraan Titiang Nika karena di bawah tahun 1400-an itu kan bumi datar, mesti orang berpikir itu. Ya. Sehingga hanya tahu tempat tertinggi dan tempat terendah. Itu masuk akal deh ya. Karena temuan bumi bulat itu setelah Galileo Galilei. Ya. Jadi 1500-an bahkan. Nah itu kan Bali Mula itu di bawah tahun 800 ya. Jauh sekali. Terus kemudian Bali Ageng atas bawah. Jadi atas konsep ruangnya atas bawah ya. Sedangkan Bali Madya kemudian dilengkapi lagi dengan Urip Pati yang kita kenal dengan Kajekelot, Kangin Kau, kan sebenarnya berubah nih. Nah di tatanan modern ini pun asal spiritnya tetap, dari sisi bentuk sih sebenarnya bisa gitu. Fleksibel lah gitu ya, fleksibel. Tapi dari sisi spirit mestinya tetap. Oke, berarti penerapan Asta Kosali tidak kemudian membatasi Asta Bumi kan begitu ya. Artinya tidak harus dalam luas tertentu. Ya, itu harus ya. Ya. Ada dari kecil sampai besar ya. Cuman ukuran saker kan dari 3 guli sampai 1 rai murid petang guli madu nih kan. Tapi yang sering kita saksikan ya namanya orang bangun rumah kan suka-suka ya. Kalau punya duit ya udahlah dibangun gitu. Kadang-kadang antara ruang dengan bangunannya nggak cocok gitu ya. Tetapi ya dipaksakan gitu. Nah itu ini yang paling banyak fenomenanya. Ya tadi penelitiannya kan dari 21 itu hanya 1 ya. 1 yang sesuai lah gitu ya. Hanya 1 sukat saja yang diikuti lebih banyak orang, sekitar 16 sampel bangunan ya. Di sukat
Astakusali suku bawah Hasan. Ini memang ditakuti sih karena hukumnya agak berat itu. Apa itu hukumnya? Suku bawah ini kalau dia menyimpang, dia kan uang ke 5, uang ke 7, uang ke sial, dan jadi istilahnya bangunan itu akan tapi menerima orang meninggal itu sampai 5 orang. Kalau salah ya suku bawahnya itu memang lebih banyak ya, mungkin 16. Kalau 16/21 berapa persen ya? 16/21. Berapa itu? 16/21. Ini kan dari hasil penelitian. Artinya sebenarnya kita memang perlu pembenahan dan menarik nih kan. Dari mana kita harus memulai ya tentunya. Dan ini juga penting. Harus. Jadi yang punya rumah biar dia tahu, yang membangun juga biar tahu kan itu. Ini kan ada membangun rumah kan kadang-kadang saya pengen bangun rumah model kayak gini, kemudian cari tukang, kan begitu. Tukang. Nah, karena itu apalagi beli ini kan sudah dari sisi estetik ukuran eksistensial kan udah tidak dapat sebenarnya. Artinya antara pengisi dan wadahnya itu sudah tidak sama. Ini coba mungkin ada yang meneliti ya kenapa orang-orang sekarang tidak suka di rumah. Kalau zaman dulu kan suka sekali orang. Iya. Jadi rumah itu ya benar-benar ya istanaku gitu ya. Wadah dirinya. Ya. Jadi ada kangen rumah gitu ya. Pulang aja gitu. Mewadahi dirinya karena memang dirinya yang divisualisasikan. Kalau beli gimana? Ya. Jadi kalau orang yang nggak kerasan di rumah itu, ya mungkin ini belum ada yang meneliti. Coba menarik. Apa sebabnya? Apa ada hubungannya dengan struktur bangunan gitu ya? Dengan esensi interior arsitektur tradisional Bali ini. Kita kan harus bedakan interior arsitektur tradisional Bali dengan interior arsitektur Bali. Kan harus dibedakan. Makanya kalau yang memenuhi syarat interior arsitektur tradisional Bali harus memenuhi ke 9 sistem pengukuran asabumi asabasali kan. Jadi kalau dia tidak memenuhi kan paling dalam 80%-nya memenuhi. Kita tidak bisa sebut interior arsitektur tradisional Bali. Tapi kalau arsitektur Bali kan banyak ya. Style Bali lah gitu ya. Karena pelestarian, pengembangan itu kan ya sebuah keniscayaan lah. Harus dikembangkan, harus juga dilestarikan. Nah, karena ada resiko gitu. Ya, apalagi tadi walaupun belum ada penelitian ya. Orang bisa betah di rumah atau tidak betah di rumah. Walaupun rumahnya bagus banget gitu, tapi kadang-kadang orang gak betah gitu. Rumahnya sederhana tapi ngangenin gitu kan. Nah ini jangan-jangan ada pengaruh dari struktur itu atau jenis bangunan atau apalah itu. Nah, kalau menurut teksnya kan karena pembuatan rumah tradisional Bali ini kan diturunkan dari spirit semesta. Dari roh semesta kalau tidak salah namanya, dari Hiranyagarbha itu diturunkan. Ya pastinya kalau semesta sudah yang estetik itu kan pasti sangat membahagiakan gitu. Kayak seperti kita melihat danau, gunung, matahari terbit, bintang-bintang kan gitu. Jadi spirit semesta itu kan membahagiakan gitu ya. Nah itu diturunkan. Kan harusnya kita punya keyakinan bahwa apa yang sudah dibuat oleh leluhur kita layak kita ikuti. Dan bukti lainnya Bali itu memiliki daya tarik visual, arsitektur, seni kan akibat itu. Kenapa kemudian kita meragukan gitu loh. Jadi apa yang sudah diwariskan oleh leluhur itu mestinya kita dalami. Nah,
itu sebabnya kita berusaha juga mencari sebenarnya apa sih gitu. Ya, dari proses pencarian ini kan sering orang beranggapan bahwa apa yang dihasilkan oleh para leluhur kita itu kan masih dalam bentuk pengetahuan dan belum menjadi ilmu pengetahuan. Kan begitu. Nah, Haji sekarang sudah mulai menjadikan itu ilmu pengetahuan. Ya, dengan dengan syarat-syarat pengetahuan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Apakah riset, metodologinya. Kira-kira pengetahuan dan kearifan, ya boleh dikatakan begitu, terhadap asta kosala kosali yang kita punya, ini kalau kita lihat dari aspek ilmiah atau akademiknya, masuk nggak itu? Oke. Suksma. Jadi ini menarik. Seperti sebenarnya dalam pikiran Tiang itu hampir sebagian besar karya-karya leluhur kita itu logis. Jadi banyak orang yang memitoskan itu kan salah satu cara mensubordinasi atau mendegradasikan lah gitu. Padahal itu kalau mau membuktikan ya salah satunya itu perhitungan bulat. Itu kalau kita berpikir gimana leluhur kita kok tahu lapisan dalam bumi gitu kan? Kita tidak tahu. Tapi karena jangan-jangan mereka belajar dari sini terus disalin dalam bentuk sains kan? Faktanya kan kita duluan. Buturan 1300, Markandeya 800-an sudah menyiapkan sistem pakuan, sistem buku nih kan yang bercecer itu kan jadi banyak kemudian kan sudah mengetahuinya susunan alam kok sudah tahu gitu loh. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami. Jadi nggak usah diragukan lah. Sehingga kita di orang luar itu memang terbukti dia tertarik. Dan Bali menjadi dan rumah-rumah Bali itu kan nyaman gitu. Sebelumnya sekarang ya. Artinya kalau kita lihat rumah-rumah Bali dalam konteks asta kosala kosali itu kan, kalau dia lebih suka menyebutnya estetik. Estetik. Ya, karena kalau nyaman itu hanya fisik. Nyaman itu kan hanya fisik. Estetikanya. Kalau estetik kan dia membahagiakan. Iya. Dari sisi itu saya Tiang kadang-kadang gitu. Anginnya. Iya kan. Jadi kalau anggaplah kalau duduk di gedong gitu misalnya 30 menit itu bisa ngantuk gitu karena anginnya. Betul. Dan itu sudah dipikirkan sirkulasi. Sirkulasi. Kalau sekarang kan orang bilang ergonomik gitu. Itu fisik ya. Fisik ya. Nyaman fisik. Contoh misalnya orang bisa tidak tidur nyenyak di kasur yang sangat nyaman yang bisa tidak tidur nyenyak. Orang bisa tidur nyenyak di atas dampar. Pelangkan gitu saya. Berarti kan niki Bali itu skala kan. Cara berpikirnya fisik non fisik kan lebih lengkap sebenarnya. Kadang-kadang kita terlalu emosional, kadang-kadang ilmu yang baru. Oke. Jadi kan sampun kita sekelumit ini baru sekelumit ini. Kita merubah dulu nih pemahaman kita tentang meluruskan lah. Nah, apa saran Aji nih? Atau mungkin lebih pas memberikan pandangan lain. Ya. Tapi pandangan lain ini kan dalam arti berdasarkan atas sastra lontar yang sesungguhnya sudah Haji gali kan gitu. Ada 37 lontar gitu. Yang bicara tentang itu. Justru Bali. Dan ternyata apa yang selama ini kita pahami ternyata tidak seperti itu, gitulah katakan. Artinya perlu ada pelurusan. Ini penting.
Nah, apa yang Haji ingin sampaikan sebagai sebuah wacana lah dalam rangka bagaimana kita pertama bisa menjaga roh asta kosalinya dulu lah. Nanti kosalanya mungkin nanti kita cari waktu lainnya untuk kita bahas, karena ini kaitannya dengan hal-hal yang Asta bumi, asta kesalinya. apa karena di sini sekarang begini, ada konsumen misalnya yang ingin membuat rumah, membuat bangunan, ada tukang atau kita sebut dulu undagi. Dan undagi masa lalu itu kan banyak autodidak, tetapi mereka berdasarkan sastra. Tetapi tukang sekarang kan banyak yang berpendidikan lah, sehingga ilmunya adalah ilmu modern lah dalam hal membuat bangunan. Nah, apa yang ingin Haji sampaikan terhadap ini? Yang mungkin perlu kita pikirkan ulang itu adalah dalam mendalami sebuah pengetahuan Bali yang berbasis teks itu memang ternyata kita tidak bisa belajar dari satu teks yang di Bali itu ditempatkan oleh leluhur kita pengetahuan itu di berbagai teks, sehingga kita baru bisa menemukan esensinya. Dan satu, jadi jangan mudah-mudah sudah upload, kita kadang-kadang kan begitu tren sekarang, mudah-mudah upload, tiba-tiba ternyata kami berpikir untuk upload, upload yang kan ada yang pengetahuan yang ini bisa di share ya. Jangan asal share ya kalau benar. Kalau tiba-tiba terfalsifikasi oleh satu pertanyaan aja, nggak repot banget nih. Banyak sekali tulisan dan di media, di Google yang ini apa ya gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kita mulai agak dalam untuk menelusuri berbagai pengetahuan yang terkait dengan pengetahuan tradisional Bali yang dianggap memang logis banget. Terus mengenai insan pembangun arsitektur interior, arsitektur tradisional Bali ini kan sebenarnya ada tukang, ada juru, ada sangging, ada kalau tukang itu yang mengerjakan. Kalau di Lontar itu jelas sekali pituut kang adwi karya, jadi hanya mengikuti yang punya kerja. Terus naik kemudian menjadi ahli, juru atau sangging, naik levelnya, terus naik kemudian menjadi undagi. Undagi ini perancang. Jadi keutamaan yang utama kebetulan ada kawan yang riset khusus tentang undagi, ini mungkin bisa nanti membantu untuk memberikan pengetahuan yang yang berbasis riset. Nah, di atas itu ada pemangku dan sulingge. Sulingge. Ini kan yang muput. Secara di skala iya sulingge. Nah, ini ya harus satu visi ya. Artinya satu visi, satu pembahasan, maksudnya agar apa yang divisualisasikan saat ini itu betul-betul bisa spiritnya bisa sampai. Karena ya kita bikin ya kayaknya sih enggak juga ya kalau kita bikin mega-mega meriah-meriah tapi faktanya spirit jiwanya enggak sesuai, rohnya enggak ada. Ini gimana kita memuastu itu kan? Susah ya, karena namanya juga kita tidak tahu. Karena sekarang tidak lagi menjadi bahan, tidak lagi menjadi bata, tidak menjadi kayu, tapi menjadi sanyang trigagana. Kan gitu was-wasnya. Nah, sebenarnya unik gitu. Jadi Bali itu unik, tidak
Ya banyak juga orang menyebut jenius ya karena enggak ini, tapi unik dan esensial, natural. Intinya kan menyatukan dengan alam, gitu kan? Natural gitu. Iya kan? Jadi alam itu divisualisasi dalam kehidupan. Buana Agung, Buana Alit itu kira-kira ya. Betul. Wow, keren. Jadi sebenarnya banyak nih yang mau kita mau gali ini Haji. Dan banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan dari ngobrol singkat ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih untuk bahas tentang Asta Kosalanya, dunia Asta Kosala aja agak agak sakral. tapi biasanya ya di samping memang Tidang belum fokus di Belum. Salah. Baru Asta Bumi dan Asta Kosali. Iya. Oke. Sampun dirumuskan lah. Oke. Dia ada sama-sama. Kalau Asta Kosala ini kan agak apa ya? Kalau yang dibuat sekarang itu memang beberapa tukang undagi kita sudah mulai cerdas untuk memilih. Karena kalau kita menerapkan Gebulak, Taman Madya dan Taman Agung itu kan agak berat resikonya. Mungkin nanti kita obrolkan itu. Ya. Itu cukup cerdas lah. Ya. Baik. Sukses niki Haji Agung Gedirai Remaul. Ya, sukses selalu. Salam untuk teman-teman di ISI. Tetap berkarya dan kita jaga nilai-nilai adiluhung yang kita punya dan sesungguhnya sangat logis untuk kita terapkan dalam kehidupan kini dan ke depan. Sabar weekend, demikian obrolan santai hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam obrolan yang lain. Bye-bye.